Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil pembuatan makalah kami, yaitu berkaitan dengan potensi lulusan program studi informatika dalam meraih peluang kerja saat ini. Lanjut, Kak. Pertama-tama di sini perkenalkan, saya Muhammad Apriladino sebagai moderator. Lalu ada teman saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kirani Mutiara Wijayanti sebagai pemateri 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radita Pramesti Regita CA sebagai pemoderator 2. Halo, halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Putra Pratama sebagai pemateri 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Rasyal Adi Rizky, saya sebagai pemateri keempat. Oke, lanjut, Kak. Oke, baik. Di sini eh, yang pertama itu ada perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini telah bertransformasi dari revolusi industri 4.0 hingga ke society 5.0, di mana hal itu menciptakan peluang baru dalam pendidikan dan karir di bidang informatika. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali peluang kerja yang lahir karena adanya revolusi industri ini ya. Seperti misalkan cyber security, data analis, web development dan lain sebagainya. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada timeline perkembangan teknologi ya. Yang pertama yaitu ada revolusi industri 4.0, di mana ini adalah revolusi industri yang ditandai dengan adanya integrasi teknologi fisik dan digital dalam otomatisasi dan data. Kemudian ada transformasi digital, di mana transformasi digital ini meningkatkan penggunaan teknologi dalam bisnis untuk efisiensi dan inovasi secara global. Tapi tidak hanya bisnis, ada juga di sektor pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Lalu di paling puncak itu ada Society 5.0, yang mana Society 5.0 ini sangat mengedepankan manusia sebagai pusat teknologi, yaitu dengan mengharmonisasikan dunia fisik dan virtual untuk kesejahteraan maupun keseimbangan. Lanjut, Kak. Nah, di sini akan dilanjutkan dengan oleh pemateri 1. Selanjutnya ada pernyataan masalah dan tujuan, di mana ini memahami tantangan utama dan tujuan presentasi. Dan juga di sini itu ada fokus pada pilar ilmiah inti, serta peran buku akademik dan potensi karir bagi lulusan teknik informatika. Next. Nah, di sini tuh ada definisi dan ruang lingkup, yaitu informatika itu adalah disiplin teknik yang mencakup teori, yaitu perangkat keras atau hardware, ada juga perangkat lunak dan software, dan manajemen data yang membentuk dasar dari berbagai aplikasi teknologi modern. Next. Oke, di sini itu ada 3 pilar keilmuan dalam teknik informatika. Yang pertama ada algoritma dan struktur data, komputasi. Itu sebagai susunan dari suatu sistem komputer, lalu ada rekayasa perangkat lunak, pengembangan yaitu perangkat keras dari suatu komputer itu sendiri. Lalu ada sistem cerdas atau kecerdasan buatan, itu di mana AI yaitu sebagai komputer yang bisa berpikir sendiri dan memiliki kecerdasan layaknya manusia. Lalu ada kompetensi lulusan hard skill, yaitu
Keterampilan keterampilan hard skill ini Mm-mm. sangat penting dalam informatika, termasuk Hmm. pemrograman berorientasi objek atau OOP, sistem manajemen basis data, DBMS, dan analisis sistem yang membentuk landasan bagi keberhasilan lulusan. Lalu ada career opportunities, yaitu terdiri dari data science, data analysis seperti yang dijelaskan oleh Dino tadi. Lalu ada software arsitek, yaitu sistem desain pada suatu web atau pada suatu aplikasi. Lalu ada cyber security analysis, yaitu dia beroperasi pada keamanan jaringan atau keamanan cyber yang dimana web ini sangat sering sekali mengalami kebocoran data atau kebobolan sistem. Lalu akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Rio. Silakan. Baik, di sini ada soft skill and ethic, yang dimana dalam lanskap digital saat ini, penguasaan keterampilan lunak dan praktik etis sangat penting untuk meraih kesuksesan di bidang informatika, di mana untuk memastikan inovasi yang bertanggung jawab dan komunikasi yang efektif dalam lingkungan yang beragam. Next. Selanjutnya ada kesimpulan kunci, yang dimana 4 pilar membentuk dasar kurikulum. Di antaranya buku akademik esensial untuk pengembangan hard skill dan penguasaan dasar membuka peluang karir yang luas bagi lulusan teknik informatika. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, yaitu Rasya Al-Hadi Rizky. Oke. Selanjutnya kita ada rekomendasi pendidikan. Apa gunanya? Itu supaya untuk meningkatkan pengalaman pendidikan untuk siswa, mahasiswa, dan juga para programmer yang menguasai teknik informatika. Pentingnya itu untuk menyeimbangkan pengetahuan mereka secara teoritis dengan aplikasi yang praktis dan menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan mempersiapkan mereka juga untuk tantangan dunia nyata dalam informatika. Selanjutnya, Kak, untuk slide-nya. Adanya juga pentingnya teori dan etika. Kita juga harus memahami teori dan etika sangat penting dalam pendidikan informatika karena membekali siswa dalam keterampilan berpikir kritis yang harus kita perlukan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam teknologi. Next, Kak. Continuous learning atau bisa dibilang pengetahuan yang berkembang adalah dalam landscape digital, kita yang harus berkembang pesat mengakui pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk meraih kesuksesan, beradaptasi dengan teknologi, dan Metodologi. Oke. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan jika kurang memahami bisa ditanyakan lebih lanjut atau dipelajari dengan menggunakan situs-situs yang sekarang telah berkembang seperti menggunakan kecerdasan buatan ataupun dengan Google. Di sini sekian adalah akhir dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.